Lain lubuk, lain ikannya. Demikian juga dengan jualan telur. Di setiap provinsi ada masing-masing yang sudah berlaku bagaimana cara penjualannya. Misalnya, di Sumatera, penjualannya yang lebih dikenal adalah dengan butir atau karpet. Dan bagaimana di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa yang lebih dikenal adalah per kilo. Di luar Sumatera, di luar Jawa, ada lagi nggak yang hitungannya beda dengan kedua provinsi tersebut? Kalimantan setahu saya hitungannya tetap butir, karena telur sebagian Kalimantan datangnya dari Jawa. Tapi saya nggak tahu di provinsi-provinsi lainnya. Kira-kira di provinsi lainnya bagaimana ya perhitungannya? Nanti teman-teman ruang bisnis boleh komentar, boleh tambahin supaya menjadi pengetahuan teman-teman ruang bisnis yang lainnya yang ada di provinsi-provinsi berbeda. Yang jadi penasaran bagaimana di provinsi terluar kita atau di pulau terluar kita, mungkin ada di Maluku atau di Mentawai. Apakah hitungannya sama? Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman ruang bisnis yang menonton di sini bisa ngeliatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan saya terima kasih karena teman-teman semakin banyak dan antusias. Pada dasarnya kita semua belajar dan bagaimana kita bisa berbagi untuk menjadikan semangat bisnis apapun menjadi bertumbuh dan teman-teman menjadi pengusaha. Dan ingat, usaha yang teman-teman kerjakan sekarang itu belum tentu menjadi usaha yang akan berkelanjutan seterusnya. Ini bisa jadi hanya pengantar dan pelatihan mental. Tapi jangan sampai usaha yang teman-teman sudah rintis putus di tengah jalan, teman-teman beralih ke perusahaan yang lain atau usaha yang lain karena alasan teman-teman ketidaksanggupan pusing ngurusnya atau dibohongin. Karena di dalam membuka usaha, masalah yang paling berat itu sebenarnya bagaimana mental kita dipengaruhi dengan tingkah pola karyawan kita yang keluar masuk atau teman rekanan kita yang keluar sehingga kita berhenti pada saat itu. Dan jangan sampai di situ. Kembali lagi ke telur dan bagaimana cara jualannya. Kita berhitung ya, kalau jualan telur pada dasarnya sebenarnya sama. Misalnya pada saat hari ini, pas konten ini dibuat, itu berlaku di Pulau Jawa 1 kilo anggap di harga 30.000. Kita ambil di rata-ratanya 30.000 dulu supaya enak hitungnya. Kalau 30.000 1 kilo itu kurang lebih isinya 16 butir. Kalau 30.000 dibagi dengan 16 butir, kurang lebih di 1.800-an. Nah, kemarin ada teman-teman ruang bisnis yang mengatakan di tempat dia adalah 1.700. Nah, sebenarnya hitungannya hampir dikatakan bisa sama ya. Hanya cara pengambilannya berbeda. Bisa jadi kalau di Jawa itu dengan harga 30.000 harga jual dibagi dengan 16 butir atau 15 butir nanti isinya. Jadi kan sebenarnya pembaginya tergantung berat telurnya. Tapi untuk menghitungnya paling gampang itu adalah berapa harga pokoknya, tinggal berapa ngambil harga marginnya, dan nanti berapa ngambil isinya. Sehingga pada saat dibagi, mungkin rata-rata per butir beratnya adalah harganya seperti yang kita sebut tadi. Tapi bagaimana kalau isinya 14? 14 itu pada kondisi ayam sudah menua, telur ayam itu sudah besar-besar. Ya gampang aja, hitungnya begini aja. Kita coba berpikir ya, kalau 1 kilonya adalah isinya 14, kita kan sudah ambil harganya. Jadi sebenarnya patokannya pokoknya harga modal. Kalau harga modalnya sudah ketemu, harga jualnya berapa, nanti isi telurnya berapa. Misal tadi isi 16 kurang lebih di 1.800-an. Kalau lebih besar bagaimana? Isinya 14. Dibagikan aja dengan 14. Tentu harga 1 butirnya karena telurnya lebih besar, harganya juga pasti membesar karena 1 butir telur yang tadi sudah cukup besar itu mewakili daripada berat yang 1 kilo. Saya pikir itu sama, jadi tidak ada bingung. Bagaimana kalau hitungannya karpet? Nah, kalau di karpet itu ada karton. Jadi bahasanya kalau di Sumatera itu karpet ya. Karton tempat telur, karpet itu isinya 30 butir, dan kalau ditimbang 30 butir itu kurang lebih dengan rata-rata telur di 65 gram atau ada yang beratnya 70 gram, kurang lebih 2 kilo. Jadi kalau 2 kilo 60.000, nanti 60.000-nya dibagi dengan 30 butirnya. Tapi bahasanya satu karpet, sehingga bahasa jual belinya sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakan adalah kebiasaannya. Jadi kalau teman-teman sudah biasa dengan harga per butir, dengan harga per kilo, tentu pasti akan kita bertanya, gimana sih cara jualnya, gimana sih cara itunya. Nggak usah bingung, yang penting teman-temannya fokus jualannya dan usahanya buka. Nggak penting teman-teman terlalu memikirkan, karena lain lubuk lain ikannya. Dan itu adalah kesempatan bagaimana teman-teman membeli dari Pulau Jawa dan menjualnya di Pulau Sumatera atau di Pulau Kalimantan dan seterusnya. Tapi untuk di Kalimantan, saya pikir telur masih ada dikirim dari Jawa.
Karena bisa dari kapal, dari Semarang, atau dari Surabaya. Kalau kita ngirim ke Sumatera, kayaknya nggak mungkin deh, karena Sumatera masih punya pulau yang cukup besar untuk daerah pertaniannya. Biasanya kalau di Riau atau di daerah-daerah Sumatera, Bengkulu, banyak asupan telurnya datang dari Padang atau dari Medan. Kalau Padang memang kita kenal geografisnya daerah dingin, demikian juga Medan ada daerah dingin. Dari semua tadi yang sudah dijelaskan, sekarang sudah paham ya. Jadi kenapa jualnya hitungan butir dan hitungan kilo. Jadi nggak usah pusing, tetap semangat. Dan kalau ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan teman-teman jangan lupa di ruang bisnis komen apa aja. Kita sama-sama belajar karena tidak ada orang yang berhenti belajar, karena sampai tua kita belajar. Ada yang tidak terinformasikan saya, tapi terinformasikan teman-teman. Sampai di sini di ruang bisnis. Terima kasih.